unik, indah dipandang. Di Masjid An-Nur kita mengaji, menuntut ilmu, mencari ridho ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yang mulia para alim ulama, para kiai, para guru-guru kita, di antaranya guru kita yang baru saja memberikan ilmu kepada kita, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Fikri LCMA, mata Allah bituli hayati, imam sholat subuh kita yang suara begitu indah. Saya teringat kalau 10 hari di Mekah, imamnya itu menangis seperti beliau tadi. Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Wadud Kasiful Anwar MA, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Kemudian Ketua Kuliah Subuh Ahad Gabungan orang kita Bapak Ustadz Haji Madani bin Haji Madani MSI, semoga beliau sehat walafiat. Bapak Sekjen Kuliah Subuh Mukarram Kiai Haji Hamzah Ahmad MSc MM, semoga beliau sehat selalu, berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru kita banyak di belakang, Tua Mu'ja Garsan, Bapak Dr. Kiai Haji Sulaiman Rohemi, Bapak Dr. Kiai Haji Taufik, Bapak Kiai Haji Mastur Salim, Bapak Kiai Haji Zainal Arifin beserta Idris beserta putranya Bapak Kiai Haji Nur Ali Ajo, Bapak Kiai Haji Ahmad Syahbudi, Ketua Masjid An-Nur, orang tua kita Bapak Haji Yusuf Asmawi beserta para pengurus dan jamaahnya, para ketua-ketua majelis taklim, para ketua-ketua masjid yang begitu banyak yang hadir pada pagi ini, dan juga hadir Mukarram Kiai Haji Dr. Saiful Bahari, bapak-bapak hadiran para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, kabar sehat semuanya? Amin. Alhamdulillah, sudah banyak ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Sekarang kita tinggal tutup dengan doa aja Pak ya. Tadi saya tinggal menambahkan sedikit karena sudah banyak disampaikan oleh beliau, bahwa sesuai dengan tema, bahwa temanya
suatu hari sahabat Rasulullah yang bernama Usama bin Zaid, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya melihat engkau banyak melaksanakan puasa di bulan Sya'ban dibandingkan dengan di bulan-bulan lain." Lalu apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Bahwa di bulan Sya'ban ini diapit oleh bulan Rajab dan Ramadan. Biasanya bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dilupakan oleh umatku. Kenapa dilupakan oleh umatku? Karena sebentar lagi mereka masuk bulan Ramadan. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ketika kita berada di bulan Sya'ban, kita mempersiapkan diri untuk menuju bulan Ramadan yang istimewa. Apakah Sya'ban itu tidak istimewa? Tadi salah satu yang disampaikan oleh guru kita, ketika di malam nisfu Sya'ban, insya Allah siapa yang meminta, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengabulkan doa. Maka hidupkan malamnya, kalau bisa siangnya kita puasa. Setuju Pak ya? Yakin kalau bapak-bapak mah nggak ngomong aja tiap hari udah puasa. Betul Pak? Ini lihat wajah-wajah calon-calon penghuni surga semua. Ini nggak ada celaknya masjid ini. Mungkin setiap harinya seperti ini kali ini. Ya Pak Ketua ya. Ini luar biasa. Senang dan bahagia. Jangankan pengurus masjid Pak, kita yang datang ke sini saja, Bapak bahagianya ketika banyak seperti ini. Bahagia bukan hanya di sini kita duduk. Mudah-mudahan kita sama-sama masuk surga bersama. Banyak melaksanakan puasa. Oleh karena itu juga di bulan Sya'ban ini Pak, di mana Rasulullah SAW ketika melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, karena kiblatnya kita umat Islam itu pada waktu itu adalah di Masjidil Aqsa. Setiap hari Rasulullah menengadahkan wajahnya ke langit, minta kepada Allah, cuma nengok saja Pak. Nabi nengok saja diperhatikan sama Allah. Kalau bapak-bapak nengok diperhatikan Pak? Belum tentu Pak. Kenapa? Karena kita hamba, tapi kalau Rasulullah itu hamba yang sudah diakui. Kalau kita diakui apa mengaku Pak? Kita mengaku. Lebih tinggi diakui apa mengaku? Diakui. Makanya nengok aja udah ketahuan tuh, dikasih sama Allah. Selama berapa lama beliau minta kepada Allah? Itu 17 bulan lebih kurang. Setelah beliau hijrah, baru Allah turunkan ayatnya di dalam surat 2 ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kata Allah, aku melihat menghadapkan wajahmu maka aku berikan apa yang kau inginkan. Ini kata Allah. Maka setelah sudah 17 bulan, Allah perintahkan, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Di mana saja kita berada. Ini Allah perintahkan kepada Rasulullah yang sampai dengan sekarang ini. Dulunya Pak, waktu Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah kiblat kita di Ka'bah. Namun ketika Bani Israel itu di Palestina, di Masjidil Aqsa,
Tapi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan sama Allah. Makanya kalau kita sungguh-sungguh yakin apa yang kita inginkan, Allah pasti akan berikan kepada kita. Cuman kadang-kadang kita ini belum sungguh-sungguh Pak minta. Bapak-bapak pernah minta enggak? Itu sampai 2 jam doanya doang. Pernah enggak Pak? Belum kan? Nah itu makanya. Coba bapak-bapak pergi ke Mekah. Itu jam 3 sudah selesai tawaf. Sholat subuhnya 5:30. Lihat tuh kalau orang Indonesia udah wajahnya bengong aja, udah capek doa gitu. Bayangkan dari jam 3 anggap 3:30 itu doanya udah habis tuh. Padahal diulang kalau kita berdoa, insya Allah itu lagi-lagi mungkin lagi capeknya baru diijabah sama Allah. Tapi ternyata udah nengok kiri nengok kanan lihat orang bengong ya dapat pahala juga sih mandang Ka'bah. Dapat juga rahmat diberikan oleh Allah. Kalau kita memandangnya, yang penting adalah niatnya yang tulus karena Allah. Kalau niat kita yang tulus karena Allah, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, juga ketika di bulan Sya'ban ini adalah Allah turunkan juga perintahnya untuk melaksanakan ibadah puasa. Yakni ayatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya Allah turunkan perintah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, itu turun ayatnya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Perintah melaksanakan ibadah puasa. Makanya orang kalau sedang asik melaksanakan puasa, ya ada yang puasa Nabi Daud. Apalagi kalau lagi mancing enak banget tuh, nggak terasa atau udah sore Pak. Makanya orang mancing tuh nggak maju-maju Pak. Kalau maju diburu. Luar biasa nikmat diberikan oleh Allah. Orang yang berpuasa. Makanya kalau kita tidak mempersiapkan diri kita saat ini nih di bulan Sya'ban, kemarin kita sudah maksimal kita melaksanakan ibadah di bulan Rajab, sekarang Sya'ban kita manfaatkan kesempatan. Kita sudah masuk hari yang keberapa Pak? Yang ke-6. Yang ke-6. Insya Allah nggak terasa tahu-tahu sudah lewat lagi hari. 5 apa 6? 6. Jumat 4, 5, 6. Sekarang 6. Waktu begitu cepatnya. Makanya apa yang harus kita siapkan dalam rangka menuju Ramadan yang mulia? Yang pertama, siapkan iman kita. Semua apa yang kita kerjakan kalau dilakukan dengan iman, Pak, enak tuh. Ringan, yang berat jadi ringan. Itu kenapa? Bapak-bapak datang jam 4 ke sini. Ada yang sudah datang jam 4. Itu karena apa? Iman. Kalau nggak ada iman nggak bakalan bisa nyampe ke sini. Iman. Lebih baik tidur lah. Apalagi hujan-hujan gerimis enak banget tuh. Tinggal keluar tangan, hujan kembali lagi tidur. Siapkan iman dan amal. Yang kedua, siapkan amalnya. Artinya materinya ada,
nanti kalau kita Ramadan apa? Oh, kita mau siapkan setiap hari kita untuk sedekah kasih. Kalau di Masjidil Haram Pak, 3 bulan sebelumnya sudah proposalnya masuk pada saat pertama, kedua, ketiga. Jadi kalau ada orang yang kasih kurma itu, yang bawa pakai itu bagi-bagi itu mah yang tak terduga aja. Yang di dalam itu sudah jelas 3 bulan sebelumnya. Sama di Madinah juga demikian. Di Madinah paling indah itu, begitu tamunya jamaahnya datang, dijemput Pak untuk masuk ke dalam tuh. Masuk ke dalam dijemput, lihat di luar ini tumpukannya gede-gede, ini masuk ke dalam apa di luar gitu kan? Ternyata di luarnya, di dalamnya kecil tumpukannya, tapi kan kemuliaan dijemput Pak. Jemput kita, dideret tuh, masuk ke dalam sana, suruh duduk. Nikmatnya luar biasa. Itu kalau di Masjidil Haram, kemudian di Masjid Nabawi. Sama juga kali di Indonesia juga begitu kali Pak. Nggak sama ya? Ya beda-beda dikit ya Pak ya. Insyaallah kalau di kita kan ingatin dulu baru ya, keluar duitnya. Kalau di sana pengurus masjidnya nggak ada urusan, itu sampai dengan sampah-sampahnya ya mereka urusannya. Kalau kita nggak ada urusan. Kalau di sini kan yang PT sudah kasih di masjid udah selesai, nggak ada dilayanin jemaah itu nggak ada, pengurus yang layani. Itulah bedanya di sana dengan di sini. Tapi insya Allah niat baiknya adalah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, siapkan ilmunya. Bekal kita, yakin kalau bicara ilmu mah Jagakarsa dan sekitar ini orangnya sudah ilmunya sudah banyak. Karena ngajinya udah maghrib, isya, subuh, maghrib, isya, subuh, zuhur gitu. Ini luar biasa. Yakin tidak meragukan kalau bicara ilmu Jagakarsa dan sekitarnya. Guru-gurunya banyak. Insya Allah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, bisa kita amalkan nanti ketika kita masuk bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, kita siapkan harta. Bagi yang punya harta, bagi yang tidak punya harta, ya, yang penting kita doakan. Datang ke masjid bantu. Kalau ada siapkan takjil, minimal kita siapkan, minta bantu. Nggak ada lagi yang lain yang bisa kita lakukan. Tapi jangan kecewa dan sedih Bang. Semua itu nilainya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, siapkan hati, bersihkan hati. Karena kuncinya kita, kalau ibadah itu hatinya tidak bersih, punya sifat dendam, punya dengki, sum'ah, membanggakan diri, sombong dengan apa yang ada, itu bisa habis dimakan oleh sifat itu tadi. Makanya harus kita singkirkan sebelum kita masuk bulan Ramadan, bersihkan itu. Karena kata Rasul, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khataba awil usbah. Jauhi daripada sifat dengki, hasad, sombong, sum'ah. Karena sifat itu adalah akan memakan semua amal kebaikanmu seperti api yang makan kayu bakar. Jadi nggak ada artinya kita ibadah. Makanya orang kalau semakin tinggi kualitas ibadahnya kepada Allah, imannya semakin mantap, maka dia akan menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesamanya. Karena memang itulah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah semua yang ada di langit dan bumi ini, niscaya Allah akan sayang dan cinta padamu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa cinta dan kasih sayang di antara sesama. Amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang kalam karena waktunya sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.